Kalau uang hasil pinjam dari bank dipakai untuk renovasi rumah, untuk umroh, apa hukumnya? Haram. Jaminan ke bank SKPNS haram. Ustaz Somad tuh bilang haram kan karena dia tak punya SKPNS. Ada SK sih? Ada SK. Pernah tak Ustaz pakai minjam duit ke bank? Enggak. Sekali pun tak pernah, sekali pun tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil tuh banyak duit Ustaz cash? Enggak. Pakai duit siapa? Pinjam. Kemana? Amak bank. Mak, ini mau ceramah nih kena hujan, pinjam dulu duit mau beli mobil. Wah angko deh ketek nyusahkan sampai tua. Amak bank, pinjaman lunak tanpa bunga. Amak bank. Apa hukum mewarnai rambut Pak Ustaz? Jangan cabut uban, karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kenapa cahaya dari uban? Karena orang yang melihat uban di cermin, dia langsung ingat tua dan ingat mati. Lalu ketika menengok uban itu bangkit semangat beramal, dia akan mencahaya nanti pada hari kiamat. KPU, kepala penuh uban. Jangan tersinggung lah. Beko tersinggung dituntik lah Pak gara-gara itu. Nah, lalu kemudian bagaimana hukumnya mewarnai rambut ini? Kata Nabi SAW ketika melihat ada seorang yang rambutnya uban semua, kata Nabi, celup rambutnya. Diceluplah pakai henna. Henna kata orang Melayu inai, kata orang Jawa daun pacar. Mas, aku orang golek daun pacar iki. Untuk dipasang, digilinglah daun pacar tadi, lalu dipasangkan ke rambut pakai sisir. Setelah pasang diikat pakai kain. Besok pagi bangun warnanya pun warna anak fang, pirang, boleh. Jannibus sawat, jangan pakai warna hitam. Kenapa dilarang pakai warna hitam? Karena warna hitam menipu. Dulu orang nikah tidak pakai kartu kelahiran, tak ada akte, tak ada KTP. Jadi dilihat dari rambutnya. Waktu meminang rambut hitam semua. Seminggu sesudah pernikahan pangkalnya putih semua. Tak boleh. Nah, tapi kalau tidak ada unsur menipu boleh. Karena waktu perang pasukan itu hitam rambutnya waktu perang. Supaya apa? Supaya musuh menengok, tentara Nabi Muhammad kok anak muda sado, padahal orang tua yang dicelup rambutnya hitam. Jadi kalau ada unsur tipu tak boleh, haram. Ustadz, ada saudara saya, dia seorang akhwat. Dulu sebelum dia hijrah, dia berjanji dengan mantan pacar dia untuk menikah dengan mantan pacar dia. Tapi saat ini dia bilang rasa bagaimana? Saat ini dia hilang rasa. Hilang rasa kok Kobe. Kobe bahasa Indonesianya kesemutan. Bagaimana dengan saudara saya itu Ustaz? Apakah dia berdosa? Menikah itu adalah karena ikut sunnah Nabi. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka engkau sudah menyempurnakan setengah iman. Kalian yang laki-laki kalau suka sama perempuan, kalian ta'aruf dulu, mengenali sifat-sifatnya. Tapi bukan berdua-dua, kenali. Setelah itu lalu baru kemudian khitbah. Khitbah itu artinya di booking dulu. Tapi jangan bila kata booking, khitbah. Jangan nanti datang, Pak, kami datang kemari maksudnya mau membooking anak bapak. Kok gilo? Kami datang nih mau mengkhitbah. Lalu Pak di khitbah. Khitbah itu artinya sampai waktu tertentu. Pak, saya khitbah anak bapak nih sampai tanggal 1 September. Nanti 1 September saya datang lagi memastikan jadi tidaknya. Selama di khitbah itu tak boleh dipinang. La yahillu li muslimin ayyakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang di atas pinangan orang lain. Datang orang lain minang, Pak, saya mau minang anak bapak. Oh, anak saya ini sudah dipinang orang. Berapa dia kasih DP kemarin? 15 juta. Aku 25, Pak. Rusak hubungan. Tunggu dibatalkannya dulu tanggal 1 September baru. Dan bagi yang kedua itu tak boleh. Jangan pinang anak bapak. Itulah bekas-bekas Yandu kemarin. Tak boleh. Nah,
Sedangkan pinangan saja boleh dibatalkan, apalagi belum ada ikatan sama sekali. Ini kan baru sekedar rasa-rasa aja. Rasa-rasa itu kan extra jos. Baru sekedar rasa. Hari ini rasa, besok tak berasa, hilang rasa, habis itu muncul lagi rasa. Kalau dia masih gadis, lajang tak apa-apa, asal jangan berasa nengok bini orang. Nah, itu bahaya. Tunangan bisa dibatalkan, apalagi sekedar rasa-rasa. Ustadz, mohon doa untuk kedua mertua saya yang sedang sakit. Alangkah senangnya dapat menantu soleh macam. Beruntung bapak. Bapak, ibu yang ingin dapat menantu, mendoakan mertua macam ini, carilah menantu yang pengajian. Orangnya di mana? Masih sekitar sini. Coba kalau menantu pengajian, tengok, Ustadz tolong doakan mertua saya. Coba kalau dapat menantu sakau. Ustadz, di keluarga saya ada orang masih merayakan Imlek karena mereka beragama Buddha. Apakah boleh kita mendatangi rumah mereka saat Imlek? Kalau sekedar datang bersilaturahim tak apa-apa. Dalilnya, datang Asma menjumpai Nabi. Ummi qadimat suwayya raghibatun. Mak saya non muslim, tak seagama. Dia datang mau menyambung silaturahim. Boleh, kata Nabi Siliha. Tapi kalau ritualnya, ritual agamanya tak boleh. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lewatkan hari ritual beberapa hari, bilang aku belum bisa datang karena kesibukan. Habis itu datang, makan, minum, bawa makanan nasi bungkus. Karena khawatir kita nasi dia ada gulai anjing, sup babi situ. Goreng cingkuk, bakwan ciga. Doakan saya Ustaz dimudahkan rezeki dalam memperoleh ketentraman, keturunan. InsyaAllah nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Gimana pendapat Ustaz mengenai remaja yang berteman akrab dengan lawan jenis? Tidak ada pertemanan lawan jenis. Tidak ada pertemanan dengan lawan jenis. Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering ingin bersama. Mungkin kau tak apa-apa, tapi dia sudah mabuk kepayang. Oleh sebab itu maka hai kalian yang perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki yang selalu mau WA, SMS, tanya dia baik-baik. Kau mau nikah sama aku? Enggak, cuma nanya-nanya aja, tak ada. Kalau mau nikah datang ke rumah, ayahku udah siap nunggu. Perempuan ingin ikatan yang serius, tanya dia baik-baik. Mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau tidak kalian rugi, perempuan rugi. Terjadi apa yang terjadi? Hamil. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan 2 tahun laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang lisut kendor laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Saya mau Pak Ustadz jelaskan maksud arti surat Al-Baqarah 54 yang mengatakan bunuhlah dirimu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Bunuhlah dirimu. Ini syariat zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa kalau mau minta maaf mesti bunuh diri. Caranya gimana? Cari kawan yang sama-sama berdosa. Cari siapa yang berdosa? Kau berdosa? Iya. Mau tobat? Ya. Ayo kita sama-sama. Pegang pedang, sama-sama pegang pedang. Sama-sama ya. 1, 2, sama-sama. Dia mencincang saya mencincang dia. Itu bunuhlah dirimu. Mati, bersih dosanya. Syariat Nabi Muhammad tidak. Yang berdosa cukup mandi taubat, sholat sunat taubat, istighfar. Mamin muslimin yuslimu zamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa tatahhar, mandi. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Summa astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Kalau umat Nabi Musa enggak, cari orang yang berdosa, sama-sama. Awak sama-sama taubat ya. Tapi jangan nanti awak jadi ngelak. C, 2, 3 mati. Itu maknanya. Fatubu waqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum. Allah menerima taubat kamu. Saya ingin tanya di luar topik Pak Ustaz. Memang semua tadi di luar topik. Begini Pak Ustaz,
Apa hukumnya anak perempuan dinikahkan oleh abang kandungnya, tapi saat anak perempuan itu belum lahir, ayahnya sering mengucapkan talak kepada ibunya? Ini abang kandung, ya. Sebelum adik perempuan ini lahir, ya. Ini abang kandung, ini adik perempuan. Sebelum lahir, ibu sama ayah ini asik berkelahi. Kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau, kuceraikan kau. Berarti mereka sudah cerai. Kalau dia sudah cerai, balik lagi. Apakah abang kandung ini bisa jadi wali? Ya, karena mereka saudara seibu seayah. Tapi kalau sudah talak 3, lalu tetap tidak berpisah, maka berarti anak ini hasil zina. Maka hasil zina tak ada hubungan nasab. Itulah makanya dibuatkan kursus pranikah. Tolong buatkan kursus pranikah supaya anak-anak muda ini tahu talak 1, talak 2, talak 3. Dia manual gitu, bukan metik. Banyak orang kini tolak kok memetik. Talak 100. Talak yang diucapkan lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak yang diucapkan satu majelis lebih dari 3 jatuhnya 3. Talak 1 yang diucapkan berturut-turut jatuhnya 3. Kujatuhkan engkau talak 1, kutalak engkau, kutalak engkau, kutalak engkau, itu jatuh talak 3. Kujatuhkan engkau sebanyak buih di pantai, pasir di lautan, sebanyak bintang di langit, itu jatuhnya talak 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak boleh nikah hatta tankiha zaujan ghairah, sampai perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Hati-hati, ini banyak orang tak betul. Makanya perlu di kursus pernikahan. Yang cuma di briefing Pak Kuah 1 jam. Ini mempelai laki-laki, perempuan 1 jam. Itu pun selama 1 jam asik lo ketawa. Saya tak pasti ini apakah talaknya talak 1, talak 2, talak 3. Tapi kalau talak 3 lalu kemudian dia balik lagi, ini anak ini hasil zina. Anak ini tak berdosa, perbuatan bapak ibunya sudah berzina. Hati-hati, jangan sampai berzina gara-gara salah talak.